Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Taya Rahmi. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang media sosial. Media sosial ini dapat dipahami sebagai satu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial yaitu seperti melakukan interaksi, melakukan komunikasi sama lain, memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video, dan masih banyak lagi. Nah, media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari perkembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna media sosial ini tersambung dengan koneksi internet, dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun kita berada. Ada beberapa para ahli yang menyebutkan definisi atau pengertian dari media sosial, yang salah satunya itu ada B.K. Lewis dalam karyanya yang berjudul Social Media and Strategic Communication yang terbit pada tahun 2010 menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi kesan. Setelah memahami definisi tentang media sosial secara umum yang berdasarkan para ahli yang tadi, bahwa fungsi media sosial itu tidak melulu soal komunikasi. Yang tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali fungsi-fungsi media sosial. Yang pertama yaitu jelas komunikasi. Ya, tentu saja fungsi media sosial itu yang pertama adalah komunikasi, dan itu relate banget karena dalam media sosial kita itu bisa berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, tidak membutuhkan, maksudnya tidak ada yang menghalangi meskipun itu jarak. Ada satu yang menghalangi, yakni internet. Di fungsi yang kedua itu ada yang namanya branding. Nah, bagaimana cara kita itu mengolah media sosial kita, dan bagaimana cara orang-orang mengenal kita itu seperti apa. Jadi branding itu adalah bagaimana seseorang atau sekitar kita atau media sosial atau orang-orang yang menggunakan media sosial itu mengenal kita sebagai apa. Influencer kah, aktivis kah, dan yang lain-lain. Fungsi yang kedua dari media sosial yakni ada branding. Nah, setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seorang bagaimana membangun sebuah citra di mata orang. Jadi ketika kita branding itu bagaimana sih cara seorang mengenal kita? Apakah dikenal sebagai sosok yang berpengaruh atau sebagai sosok yang panutan, pokoknya gitu-gitulah. Fungsi yang ketiga yakni sebagai tempat usaha. Nah, sebagai gak jarang kan ya sekarang kalau orang jualan, orang-orang ya usaha itu dari media sosial gitu. Fungsi yang keempat yakni untuk melakukan marketing atau pemasaran. Nah, sebagai platform yang sehari-hari kita gunakan atau ya kita sehari-hari nggak akan jauh dari media sosial lah ya. Nah, media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan seorang pembisnis atau pengusaha untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, di media sosial itu pasti banyak banget ya jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu layanan blog. Layanan blog itu dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada pada internet, seperti Blogger, WordPress, dan ya yang ada blog-blognya itulah. Yang kedua yakni layanan jejaring sosial atau social network. Nah, social network ini seperti yang penggunanya itu biasanya saling mengirim pesan, informasi, foto, video, dan lain-lain. Ya, seperti Facebook,
LinkedIn, dan lain-lain juga. Yang ketiga ada layanan blog mikro. Nah, di layanan ini bisa disebut dengan microblogging. Meskipun memiliki layanan yang kegunaan hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas. Nah, ini seperti Twitter. Yang jenis yang keempat adalah layanan berbagi media atau media sharing. Nah, di media sharing ini seperti platform YouTube dan TikTok bisa juga mungkin ya. Kan di YouTube itu kita itu bisa men-sharing apa yang kita ketahui ke orang-orang yang banyak gitu. Yang kelima ada layanan kolaborasi. Salah satu contoh layanan kontribusi yang paling populer itu ada Wikipedia. Jenis yang selanjutnya itu ada yang namanya layanan forum. Nah, di layanan ini semua media yang menggunakan media tersebut itu bisa diskusi. Contoh media sosial yang layanan forum itu ada yang Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Selanjutnya manfaat-manfaat media sosial. Yang pertama yaitu sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Nah, beberapa platform media sosial yang sekarang tersedia ini bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, sekarang udah nggak jarang kan ya belajar online, ya bisa menyampaikan sesuatu lewat online gitu. Manfaat yang kedua yaitu media sosial sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Nah, untuk mendokumentasi, misal aplikasi media sosial pada dasarnya kan adalah sebuah tempat untuk kamu menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, dan kejadian-kejadian yang lain lah ya. Dan kalian tuh bisa mendokumentasi dan bisa disimpan di sosial media tersebut. Fungsi yang ketiga yakni ada sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Nah, biasanya manfaat ini itu digunakan oleh pembisnis atau pengusaha. Jadi strategi di mana seorang pembisnis atau pengusaha ini bisa mempromosikan atau menggait pelanggan-pelanggannya dari media sosial tersebut. Fungsi yang keempat yakni sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Nah, media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi atau individu lainnya, mulai dari perencanaan dan strategi. Nah, selain itu, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan-tanggapan dari netizen lah ya, sebagai alat ukur untuk media tersebut.